Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Marilah kita awali pembelajaran daring pada hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran daring hari ini kita akan membahas bab 2 dengan judul Menumbuhkan Kesadaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok yang akan kita bahas pada pembelajaran daring hari ini adalah 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, dan yang kedua adalah pasal-pasal. Yang kedua adalah hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan cita-cita proklamasi. Yang kedua, proklamasi merupakan perwujudan dari semangat dan jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pembukaan merupakan perincian dari proklamasi kemerdekaan. Keempat, pembukaan merupakan bagian dari proklamasi. Yang kelima, pembukaan merupakan landasan hukum dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Jadi, antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. 2. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila, asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional.
4. Pernyataan kemerdekaan. Tujuan negara, kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Alinea yang pertama memiliki makna bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, serta kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya adalah alinea ketiga. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan alinea yang terakhir atau yang keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi, nilai-nilai yang Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat pada alinea keempat. Demikian pembelajaran hari ini. Silakan kalian catat materinya, dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan pada pembelajaran daring hari ini bermanfaat. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran daring hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.